Jika kamu mementingkan latihan, maka kamu akan diprioritaskan sama pelatih kamu. Karena kopi tidak bisa dipisahkan dari musik kayak gitu. Baik kesenian gitu ya, baik wilayah-wilayah yang lain itu tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi pada akhirnya kami sebagai pelaku industri musik jadi merasa terbantu juga gitu, jadi merasa lebih erat juga gitu kan. Hasil berkebun berkah ujungnya. Lebih tahu kamu alis manusia tebal panjang libang terbentang. Alias tak terasa tetap kutuk kata hujan mah datang hilang. Kawasan Semenderaya merupakan tanah yang subur, hasil kopi terbesar di salah satu bagian ujung barat Kabupaten Muara Enim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di tengah rintik hujan hari ini, kami dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim melewat program ngopi, ngobrol pariwisata. Bersama saya Alvin. Di sini kita sudah kehadiran rekan kita Bang Robi, salah satu owner kafe yang ada di Muara Enim, Widi Cafe. Terus di sebelahnya ada musisi yang sudah tidak asing lagi. Ada Bang Vio dari beberapa band, banyak band. Susah ngomonginnya. Nah, di ujung itu ada sahabat saya dari Dinas Pariwisata. Apa Bang Boy? Ada Freddy Boyas Raksanegara gitu. Beliau juga sama seperti saya bekerja di Dinas Pariwisata dan di bidang SDM. Kami akan coba untuk mengulik nih. Kebetulan kita ada di programnya Kumpul Kreatif, kegiatan dari ekonomi kreatif melalui Dinas Pariwisata juga. Ini sedang berada di Desa Gunung Agung, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim. Semende Darat Tengah, Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim. Nah, kita sini sedang kumpul kreatif bersama kawan-kawan. Ada kawan-kawan tari, ada kawan-kawan musik. Nah, ini kita kedatangan satu lagi nih. Ini kawan-kawan seni tari. Oh, macet di jalan ya? Ya. Ada Rara juga, kebetulan dia staf di pariwisata dan juga penggiat tari di salah satu sanggar ya, di Kabupaten Muara Enim. Boleh lah Nebi cerita sedikit ya mengenai proses atau perkembangan kopi yang ada di Muara Enim sampai sekarang itu seperti apa gitu ya. Dan mungkin juga bisa dikasih clue ya, harapan gitu ya. Harapan sebagai masyarakat kopi nih kepada dalaman ini stakeholder terkait atau pemerintah kabupaten sehingga kopi ini tidak sampai sini saja. Gitu. Bisa dikasih sedikit. Baik, ini cukup menarik ya. Bakso Palembang gitu. Soalnya lagi kedinginan. Dinginan di sini sampai 16 derajat Celcius. Yang pertama Kak, perjalanan tentang kopi. Perjalanan tentang kopi di Muara Enim ini lumayan pesat sebenarnya. Ya kan, terutama untuk hilirisasinya itu sudah banyak sekali pasar-pasar yang melirik. Tinggal kita menyatukan hulunya di bidang produksi hulu pasca panen. Nah, jadi untuk sekarang ini kita lebih fokus ke hulunya. Makanya hari ini kita kan ikut ya kunjungan ke sini untuk melihat suasana, cara memetiknya dan lain-lain. Ya kan. Sekalian kita juga mengundang beberapa teman-teman dari pegiat kopi hulu prosesnya. Untuk sharing bagaimana ke depannya, bagaimana produksinya, apa keluhannya dan lain-lain.
Itu untuk perjalanan apa namanya itu perjalanan lebih ke prosesnya. Oke, untuk apa lagi tadi Kak? Harapan, langsung ke harapan ya. Untuk ke harapan, semoga nanti ke depan apapun itu stakeholder yang mengurusi di bidang kopi, baik hulu dan hilirisasinya bisa bersatu kayak gitu. Dalam artian bersatu, bisa mungkin nanti ke depannya ada program-program yang berdiskusi kayak apa itu tadi, FGD ya kan, antara hulu dan hilirnya, antara seperti dinas perkebunan ya kan, di hulunya, kemudian di hilirnya itu seperti dinas perdagangan, dinas koperasi UMKM dan lain-lain bisa berkesinambungan untuk memikirkan perkembangan kopi di Muara ini ya kan. Harapannya agar pegiat-pegiat kopi ini bisa memudahkan mereka untuk mempromosikan ya kan, untuk memproduksi atau menjual ya kan kopi-kopi tersebut ya kan, biar kopinya itu makin dikenal nanti ke depannya kan, kayak gitu. Oke, cukup dulu. Oke, thank you. Apa dulu tuh Obi ya? Ya jadi itu harapan dari kawan-kawan kopi, semoga kopi Muara Enim lebih berkembang, lebih maju, dan stakeholder terkait lagi-lagi ya memang harus punya peran penuh gitu ya, dan ini sehingga menjadi ekosistem yang baik nanti ya, karena tidak bisa pemerintah tanpa pelaku, sebaliknya juga barangkali ya tetap pelaku juga membutuhkan dukungan daripada pemerintah ya, seperti itu. Nah, kita juga kehadiran nih Bang Pio nih, ini pelaku musik, karena kopi tidak bisa dipisahkan dari musik kayak gitu ya, baik kesenian gitu ya, baik wilayah-wilayah yang lain itu tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, bagaimana Bang Pio melihat kopi dan musik gitu ya? Terus kira-kira Bang Pio punya apa nih? Ya bisa dibilang harapan juga ya, harapan untuk kopi Muara Enim lebih berkembang, tapi musik juga tetap bisa bersama-sama seperti itu. Oke, menarik sekali nih ketika Kak Alvin bilang bagaimana kopi dan musik itu bisa bersatu. Tapi memang pada dasarnya sepertinya memang itu jadi satu, jadi keselarasan memang harusnya ya gitu. Karena saya yang hidup di industri musik, terutama di Muara Enim gitu, dan lagi-lagi teman-teman yang sudah banyak berkecimpung di dunia kopi, pelaku kopi maupun mereka membuat bisnis kopi, tempat-tempat nongkrong yang banyak sekali di Muara Enim. Pastinya tidak lepas dari kayak mana caranya kita nge-branding kafe kita, lewat apa, lewat musiknya, lewat kopinya, maupun dari kafe itu sendiri gitu. Jadi pada akhirnya kami sebagai pelaku industri musik jadi merasa terbantu juga gitu, jadi merasa lebih erat juga gitu kan. Balik lagi, thank you banget di sini MEC ya, dan Dinas Ekonomi Kreatif Muara Enim di Sparekraf, keren banget ini ada acara kumpul kreatif yang diadakan 3 hari. Sebelumnya kita mengadakan workshop ya, bisa dibilang workshop atau focus group discussion kecil-kecilan gitu lah ya. Terus langsung ke hulunya gitu, bagaimana teman-teman musik bisa main langsung di kebun kopi dengan suasana yang benar-benar fresh banget sumpah, dengan hiruk pikuk yang mungkin kita nikmatin di kota agak sedikit hilang di sini gitu. Dan itu seneng banget sih kalau iya tanpa sinyal, jadi bener-bener ngobrol di sini dan asik banget. Harapannya sih memang apa ya, karena aku juga termasuk orang yang sedikit banyaknya sering berkolaborasi dengan Dinas Ekonomi Kreatif Muara Enim, mulai dari kayak kita buat video kebudayaan yang di dalamnya mungkin juga banyak membahas tentang
perkebunannya, muara enimnya gitu kan. Dan tidak lepas juga, balik lagi video juga butuh musik gitu. Jadi memang keren, terima kasih sih. Iya, memang Dinas Ekonomi Kreatif mudah-mudahan ini bisa jalan terus-menerus dan apa ya, punya goals pastinya nantinya. Itu harapan dari kami, dari teman-teman musik. Nanti juga bisa teman-teman musik di Muara Enim punya karya yang bisa dibantu juga dari orang sistem, ya pastinya dari Dinas Ekonomi Kreatif gitu, bagaimana nanti musik itu bisa selaras dengan bisnis-bisnis yang mungkin ada di sini gitu ataupun di kota. Itu aja sih. Iya, thank you. Ya itu tadi bahwa memang musik dan dunia kopi gitu ya, di mana-mana itu ya selalu ada itu, selalu bersama-sama hadirnya. Dan kita juga harus mengapresiasi kawan-kawan seniman di Muara Enim yang menghidupkan kafe-kafe itu ya. Dan alhamdulillah di Muara Enim ekosistemnya cukup baik dan sangat baik gitu ya. Nah di sini juga ada Mbak Tiara. Nah ini salah satu pelaku kesenian juga. Beliau seorang penari ya. Boleh diceritain Tiara, proses Tiara sampai menari dan akhirnya juga masuk dalam industri kreatif ya, industri kreatif di dunia tari gitu. Bisa diceritain Tiara? Oke, baik. Sebelumnya mungkin terima kasih banyak sama Dinas Pariwisata sudah mengadakan kumpul kreatif ini dan serta mengajak kami selaku pelaku seni yang memang ini untuk pertama kali penari tarian Kawo yang benar-benar dibawa ke Semende, Kak. Di kebun Kawo. Di kebun Kawo. Malah sebelumnya kita bawakan tarian ini di luar negeri. Salah satunya di Turki dan mendapatkan juara 1. Kebalik. Iya, kebalik ya. Malah duluan di luar negeri daripada di tempat aslinya. Itu sih, walaupun sebenarnya para penari ini jadi hal first time ya. Buat kesini tuh dinginnya semuanya gitu ya. Jadi kayak beradaptasi terus shock lah sama keadaan sekarang gitu. Untuk Tiara bisa bergabung di seni tari ini udah lama. Memang dari kecil udah suka. Terus bergabung sama sanggar salah satu yang ada di Kabupaten Muara Enim, yaitu Sanggar Tari dan Musik Metanika. Yang mana di Metanika ini menjunjung tinggi yang namanya jika kamu mementingkan latihan maka kamu akan diprioritaskan sama pelatih kamu. Jadi kita di sini memang benar-benar cari ilmu. Nah, begitu. Seterusnya harapan Tiara sama kumpul kreatif ini semoga kedepannya bisa lebih besar karena Tiara harap itu warga-warga di sini tuh bisa ikut, Kak, bisa menikmatin acara kita. Iya, jadi bukan kita doang nih yang bisa happy, tapi warga-warga di sini tuh bisa ngerasain gitu. Karena Tiara yakin di sini tuh gak banyak dong acara-acara kayak gini gitu kan ya. Pasti warga-warga tuh seneng banget kalau misalkan bisa ngelihat ada penampilan musik, cicip-cicip kopi, kalau mungkin seni tari juga bisa ditampilin gitu. Mungkin harapannya itu sih untuk kedepannya. Udah mungkin itu aja, Kak. Ya. Cita-cita. Langsung ngasih ini ya sama Pak Bambang ya. Keren. Ya memang kayaknya memang harus ada event khusus barangkali ya, kayak festival mungkin diselenggarakan di Semende ini ya, di Semende Raya ini. Tinggal ya nanti bagaimana ini direspon sama Dinas Pariwisata dan kegiatan ini bisa memang keterlibatan langsung masyarakat untuk menyaksikan gitu ya. Nah sebenarnya kita bisa jawab ini. Ada kawan kita juga, Mang Boy. Ini sudah menjawab di Muara Enim. Mereka bergerak secara independen, mandiri ya, lewat bucu-bucu yang memang mengumpulkan bucu-bucu adunia yang sudah memang mengumpulkan kawan-kawan kreatif di Muara Enim tiap malam minggu. Nah, kita bisa juga cerita nih prosesnya bucu-bucu, Bang Boy. Prosesnya bucu-bucu sampai hari ini, dan ya itu tadi mungkin apa nih harapan Bang Boy untuk program-program atau kegiatan seperti bucu-bucu itu bisa berlangsung, dan barangkali juga harus ada kolaborasi antara bucu-bucu dan stakeholder atau sebagainya, atau memang sudah terlibat seperti itu. Boleh ceritain, Mang? Terima kasih Bang Alvin. Yang pasti ini dua honor nih. Pertama dari Dinas Pariwisata, yang kedua dari bucu-bucu. Jadi kalau yang pertama itu
kita apresiasi nih bagi rekan-rekan dari semua sektor komunitas yang hadir pada hari ini di Desa Gunung Agung ya, Kecamatan SDT. Ya, harapan kita terutama dari UPD terkait ini ya terus diselenggarakan kegiatan seperti ini. Mereka lebih aktif, lebih inovatif. Harusnya UPD ini lebih kreatif lagi. Apalagi setiap bidang itu ya benar kata Bang Ian tadi, konsisten, Bang Ian semalam, konsisten, inovasi, kolaborasi. Jadi setiap bidang di Dinas Pariwisata ini diharapkan kita untuk ya tadi konsisten, inovasi, dan kolaborasi. Jadi kita bersama-sama tidak menutup kemungkinan ke depannya ya pemerintah daerah mengadakan seperti kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena lebih menarik, ditambah lagi dengan Tiara tadi, kita bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi baik tingkat perekonomian maupun hiburan-hiburan event-event itu langsung ke masyarakat, terutama mengenalkan destinasi wisata yang ada di Muara Enim. Tidak dari hulu ke hilir tadi, baik dari Semendo maupun sampai ke Gelombang Raya. Terkait bucu-bucu, Bang Alvin, ya ini tadilah bersama teman-teman tadi kami mencoba menghidupkan suasana kota Muara Enim lah. Jadi selama ini banyak mungkin ini dipandang masyarakat ini untuk ke kafe-kafe ataupun ke tempat-tempat yang ini mereka tidak mempunyai dana, istilahnya tidak cukup duit kalau untuk jalan-jalan itu kan. Jadi kami bersama kawan-kawan yang lain itu mencoba untuk mengadakan di taman Kota Serasan, di Taman Serasan Sekundang. Jadi sangat disayangkan Taman Serasan itu sepi, fasilitas umum. Jadi kami mencoba untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat, mengadakan acara-acara hiburan. Bukan hiburan saja, tapi dialog warga. Itu edukatif, misalnya kan, talk show, dialog bersama warga. Kita ada hiburan, jadi memang bersentuhan dengan masyarakat. Jadi harapan kami ya kalau terkait di bucu-bucu ini ya sebetulnya pemerintah harus lebih aktif lagi untuk meningkatkan kreativitas bagi warganya, karena selama ini ya maaf ngomong kita jujur saja tidak ada wadah untuk berkreativitas ini kan. Jadi di Taman Serasan itulah bagi kami yang cocok untuk sementara kan. Biarpun banyak yang ada pro dan kontra itu ya lumrah lah kan. Banyak macet jalan dibilang kan, tapi kami tetap berkoordinasi dengan OPD terkait, baik dari Persatuan Polisi Pamung Praja maupun Dinas Perhubungan, terutama dari Polres Muara Enim. Pemerintah daerah tetap kami pemberitahuan. Jadi tinggal mereka menyikapi acara kami ini. Jadi harapan kita bersama ya ada terus kegiatan-kegiatan yang kreatif dan positif ini untuk masyarakat yang lebih maju lagi khususnya di Muara Enim. Mungkin itu saja, Bang Alvin, terima kasih. Iya itu. Artinya memang bucu-bucu dibuat sebagai salah satu sarana hiburan, khususnya di malam minggu menjadi salah satu sarana alternatif. Nah, alternatif bagi masyarakat. Mungkin yang aku pengen yang langsung membaur ke masyarakat, kita punya bucu-bucu. Yang mungkin yang sifatnya lebih ke mungkin ya ke kafe. Jadi memang Muara Enim sebenarnya ya sudah banyak sekali ruang-ruang yang kebangun, tinggal bagaimana lagi-lagi sumber daya masyarakatnya. Nah, itu harus memang termanfaat dengan baik. Semua potensi, semua ruang itu termanfaat dengan baik, tapi tanpa meninggalkan wilayah edukasinya, gitu kan? Tanpa wilayah edukasinya dan wilayah mungkin ya sesuai dengan ini kita ya, spirit kita ya berdampak secara ekonomi, gitu ya, berdampak secara langsung ke pelakunya. Gitu. Nah ini keren gitu ya, lewat sektor ekonomi kreatif. Sebenarnya ekonomi kreatif ini sangat banyak gitu ya, sektornya. Hanya di Muara Enim mungkin hanya beberapa sektor yang memang saat ini sedang lagi naik. Gitu. Nah, ini salah satunya. Ada 17 subsektor. 17 subsektor itu ya kalau di Indonesia ya. Tapi di Muara Enim mungkin ada beberapa yang memang ini yang memang yang sedang naik gitu ya dan sedang populer gitu. Nabi,
terkejut. Pesannya Bi, pesannya buat kawan-kawan gitu ya, buat kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif, juga pesannya bagi kami nih selaku stakeholder terkait, kira-kira apa nih Bi, bagi kawan-kawan pelaku juga bagi kami untuk memajukan wilayah ekonomi kreatif, pesannya. Oke. Tadi harapan ya. Untuk pesannya kepada teman-teman kreatif agar tetap konsisten dengan keadaan sekarang ini, ya kan? Karena ya kalau difikirkan, ya kan, banyak teman-teman yang begitu ada sesuatu atau acara yang sudah diselenggarakan kemudian hilang, yang kayak gitu, ya kan. Harapan ke depan buat teman-teman semua yang ada di sini tetap konsisten, ya kan, tetap membaur, apapun itu permasalahannya kita bisa selesaikan, dan kita kesampingkan dulu ego pribadi agar kita bisa membentuk tujuan yang sama. Ini untuk teman-teman semuanya. Untuk stakeholder yang terkait, terutama di bidang ekonomi kreatif, tetap dukung kami, tetap usahakan apapun yang terjadi ke depan, tetap memberikan kami support dan semangat, tetap memberikan wejangan-wejangan, ya kan, agar kami bisa dituntun juga, ya kan, apapun itu nanti ke depannya, biar kami bisa mudah untuk menjalani perkembangan ini atau kemajuan ini, gitu. Alvin, terima kasih. Oke, ya itu ya, banyak pesan gitu ya, pesan tetap jaga semangat. Nah kalau Pio nih sama Tiara sama Bang Momboy, langsung aja ini pesannya apa nih untuk kawan-kawan dan pesanku untuk teman-teman, semoga setelah apa yang sudah kita jalanin ini hari kedua ya, hari ketiga ya, di hari ketiga ini akhirnya selama 3 hari kita sudah sama-sama, yang mungkin di awalnya cuma dari grup, kita bisa lebih akrab lagi, dan ini bakal terus berjalan dan berkelanjutan pastinya, dan kita bisa kumpul lagi seperti ini, kita bisa terus laras. Itu aja sih. Oke, langsung Tiara. Jangan dong, bubar aja. Pesannya mungkin sama ya. Setelah dari ini, Tiara harap lebih berkembang kumpul kreatifnya, jangan sampai stuck di sini ataupun sampai berhenti gitu. Kita kembangkan sama yang lain gitu, jangan kita ajak yang lain buat kumpul kreatif ini lebih besar gitu. Kesimpulan berarti ini terakhir. Apa yang disampaikan rekan-rekan tadi ya sudah diambil alih, tapi sedikit menambahkan itu tadi, harapan ke depan ya kegiatan-kegiatan seperti ini lebih terus digalakkan lah, lebih terus, semoga lebih konsisten tadi. Jadi banyak begitu tempat wadah untuk kita berkreasi. Tidak istilahnya apa? Jika itu tidak katik duit, tetap maju, konsisten tadi, asal konsisten. Alhamdulillah seperti maaf bukan endorse atau promo, ini seperti yang di bucu-bucu, karena sebelum 1 sampai ke semester 15 ini banyak yang negatif, sampai ke 3 ke 5 itu berhenti pandangan dari warga kan, tapi tetap kami konsisten walaupun dananya dari mana kami tidak tahu, tapi banyak begitu support. Itulah tadi dari kita bermanfaat ke warga tadi, edukasi ke warga, banyak masyarakat yang melirik, jadi mereka tidak sungkan-sungkan untuk memberikan donatur dari kami ke kami kan, tidak mesti melalui pemerintah ataupun perusahaan, tapi kami lebih cenderung ke masyarakat karena ini memang bersentuhan dengan masyarakat. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila pemerintah maupun masyarakat untuk memberikan supportnya, silakan, kami terbuka, welcome lah.
Mungkin itu saja, Bang Alvin. Terima kasih. Oke, thank you kawan-kawan semua. Robi, Vio, Tiara, dan Mang Boy. Terima kasih sudah ngobrol nih di program Ngopi, Ngobrol Pariwisata bersama kami Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semoga apa yang disampaikan kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif ini bisa memberikan motivasi gitu ya bagi pemangku kebijakan untuk kira-kira apa nih yang bisa nanti kita lakukan, sharing sama-sama sehingga ekonomi kreatif akan lebih berkembang, lebih maju lagi ya. Sehingga itu akan berdampak luas kepada kita dan juga semua gitu. Mungkin itu saja program ini. Tetap dukung channel kami Ngobrol Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim. Salam pesona Indonesia. Wonderful. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.